PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau Bank BJB membukukan kinerja yang gemilang di sepanjang semester 1 tahun 2022. Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi menegaskan pencapaian kinerja tersebut merupakan berkat kerja keras seluruh insan Bank BJB, kepercayaan nasabah, serta dukungan penuh dari pemegang saham. Dan untuk mengetahui postur kinerja Bank BJB hingga akhir semester 1 di tahun 2022, mari kita simak selengkapnya liputan jurnalis CNBC Indonesia Syafinas Nasyar dan juru kamera Haryo Riantomo dan Adi Andono secara eksklusif berikut ini. Halo pemirsa, Anda bertemu lagi dengan saya Syafinas Nasyar dalam segmen Money Talk CNBC Indonesia. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang dikenal dengan emiten BJBR mencatatkan pertumbuhan ataupun kinerja positif pada tahun 2021 dan optimis akan terus melanjutkan pertumbuhan tersebut di tahun 2022. Bank BJB percaya peluang pertumbuhan bisnis di industri perbankan masih terbentang luas pada sisa semester kedua ini. Lantas bagaimana kinerja BJB pada semester 1 2022? Langsung saja kita cari tahu. Berperan sebagai agen pembangunan daerah tak lantas menjadikan Bank BJB kehilangan kesempatan untuk berkompetisi lebih luas. Bank yang berdiri sejak 1961 ini mampu membuktikan menjadi bank daerah tak lantas membuat perseroan tertinggal untuk urusan inovasi. Bank BJB justru cukup giat untuk mendongkrak kinerjanya. Perseroan tak pun ragu mengembangkan digitalisasi, bahkan langsung tancap gas mengimplementasikan konsep hybrid digital bank. Alhasil, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Bank BJB sanggup mendongkrak pertumbuhan asetnya. Dari 123,54 triliun rupiah pada akhir 2019, melompat menjadi 172,37 triliun rupiah pada akhir semester 1 2022. Lompatan pertumbuhan aset ini antara lain didukung oleh peningkatan outstanding kredit Bank BJB yang tembus 110,24 triliun rupiah atau melesat 12,8%. Posisi total dana pihak ketiga atau DPK Bank BJB juga tumbuh positif, bahkan lebih besar dari pertumbuhan penyaluran kredit. Pada akhir semester 1 lalu, total DPK Bank BJB meningkat 14,7% hingga menjadi 133,23 triliun rupiah. Dari sisi portfolio kredit, segmen konsumer masih menjadi kontributor utama dengan nilai outstanding kredit Bank BJB secara bank only sebesar 63,37 triliun rupiah. Sementara segmen komersial menyusul di posisi kedua dan dilanjut dengan kontribusi dari kredit kepemilikan rumah atau KPR dan kredit di segmen mikro. Di tengah ekspansinya penyaluran kredit, Bank BJB sukses membukukan pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 4,09%. Posisi net interest income ini meningkat 10,9% jika dibandingkan pencapaian semester 1 2021 lalu. Bank BJB tidak hanya fokus mendorong peningkatan outstanding kredit dan juga net interest income. Sebaliknya, perseroan juga memastikan penurunan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Sampai akhir semester 1 2022 lalu, rasio keuangan lainnya Bank BJB juga tampak positif. Hal ini tergambar dari posisi net interest margin atau NIM yang tembus 5,7% atau naik dari posisi 5,6% pada semester 1 2021. Serta loan to deposit ratio Bank BJB yang terkerek naik ke level 82,6%. Bersamaan dengan akselerasi digital yang masif beberapa tahun terakhir ini, Bank BJB juga sukses menumbuhkan porsi dana murah atau current account and saving account (KASA). Bukti rasio KASA Bank BJB berhasil tembus 46,7%. Di saat semester 1 2021 lalu, rasio KASA tersebut baru berkisar 43,3%. Hingga kini, Bank BJB terus-menerus berupaya melengkapi fitur layanan perbankan digital demi meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang komprehensif. Bank di aspek layanan BJB EDC hingga BJB Digi dan BJB Digi Cash.
Bank BJB menyadari pentingnya transformasi digitalisasi terutama untuk layanan keuangan perbankan. Digitalisasi pun dapat menjadi peluang pertumbuhan ekonomi baru ke depan. Kunci agar bank semakin lincah dan tentunya menjangkau nasabah lebih luas. Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, menyatakan manajemen perseroan sangat solid dan pihaknya juga memiliki talenta yang selalu siap berinovasi dan kreatif. Hal itulah yang membuat perseroan mampu tumbuh dan maju bersama dengan baik hingga akhir semester 1 tahun 2022. Insan-insan Bank BJB yang selalu punya inovasi, kreativitas, dan ya tentu ini terus dikembangkan. Tentu Mbak Saf bisa lihat bagaimana program-program bukan hanya digitalisasi, bukan hanya kerjaan saja, tapi talenta-talenta bagaimana mereka mengembangkan program-program yang membuat milenial tuh cinta sama BJB saat ini. Dengan BJB DigiCash-nya yang makin lama makin keren di kami. Jadi ini menjadi salah satu poin penting. Jadi pertama, kita punya soliditas tim yang baik. Kedua, kita punya insan Bank BJB yang penuh inovasi dan kreativitas. Itu 2 poin penting. Sejalan dengan pertumbuhan total DPK dan outstanding kredit yang ciamik, Bank BJB juga mencatatkan lompatan yang signifikan di sisi laba bersih pada akhir semester 1 lalu. Tren peningkatan profitabilitas tersebut tidak semata-mata efek kondisi intermediasi yang meningkat dan kualitas kredit hingga aset yang terjaga. Sebaliknya, pencapaian laba bersih Bank BJB lalu turut terbantu juga dengan akselerasi perbankan digital yang perseroan terapkan. Karena fee-based income perseroan terpantau melonjak 28,8% hingga menjadi 741 miliar rupiah di paruh pertama 2022 lalu. Pada paruh kedua 2022 ini, Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi mengaku optimis banyak perkembangan bisnis yang bisa perseroan lanjutkan. Peluang penetrasi digitalisasi di masyarakat hingga penyaluran kredit yang lebih masif seiring dengan tren pemulihan ekonomi Indonesia masih terbuka lebar. Ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2022 lalu tembus 5,44%. Sementara wilayah Jawa Barat justru terpantau mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,68% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang gemilang ini memberikan optimisme bagi pelaku usaha di sektor bisnis, tidak terkecuali perbankan. Masih sangat terbuka. BJB kalau bicara ASN saja kami masih market share-nya baru sekitar 54-60%. Masih ada peluang 40%, kita belum garap. Kita punya ASN yang menjadi main bisnisnya Bank BJB untuk consumer dan retail. Nah, bagaimana dengan yang lain? Banyak, Mbak. Jawa Barat ini adalah bagian infrastruktur yang paling besar di Indonesia yang berkembang sangat cepat. Bank BJB tidak hanya tumbuh secara regional, namun juga sudah mencapai level nasional. Terbukti ya, berbagai strategi yang sudah dilakukan membukukan kinerja positif di semester 1 tahun 2022. Jika kinerja ini diteruskan, maka bukan tidak mungkin optimisme BJB untuk bisa mendapatkan kinerja positif selama tahun 2022 bisa tercapai. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan CNBC Indonesia melaporkan.